Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi menggunakan virtual lab, yaitu Jamlab. Silahkan kalau sudah diinstal, berarti kita buka di bagian sini. Kita buka, ketik saja Jamlab. Maka akan keluar Jamlab eval seperti ini. Nah, kita klik saja, open, tunggu. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini kita I agree aja. Terus kemudian hari ini kita akan belajar mengenai titrasi ya. Jadi ini kalau tips-tips yang akan kalian dapatkan dari Jamlab. Kalau misalnya kalian merasa butuh membaca ini, ya silahkan dibaca. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita close saja. Terus kemudian kita pilih nih, kita mau praktikum apa gitu. Untuk yang hari ini kita mau praktikum yaitu acid base titration ya. Kita klik OK. Nah, maka di sini bagian introduction kalian sudah diberikan, teman-teman semua sudah diberikan apa itu istilahnya landasan teorinya ya. Landasan teorinya mengenai apa itu titrasi dan kaitannya dengan yang ada di praktikum ini gitu. Jadi yang mau dipraktikumkan. Jadi benar-benar seperti kalau di praktikum biasa. Kalau di praktikum biasa itu kan kalian juga, teman-teman juga pasti bikin landasan teorinya. Nah, ini juga sama, sudah diberikan landasan teorinya. Nah, untuk pembuatan landasan teori bisa teman-teman perluas atau persempit tergantung kebutuhan teman-teman semua. Nah, kalau untuk acid base titration di sini saya akan mendemonstrasikan saja sedikit ya tentang pengenalan dulu sih penggunaan Jamlab itu seperti apa. Di sini ada beberapa equipment atau peralatan yang disediakan. Ada beaker glass 100 ml, 250 ml, terus kemudian ada 600 ml, begitu ya. Kalau kita klik ya akan muncul beaker glass. Terus kemudian ada lagi yaitu Erlenmeyer Flask ya. Ini ada yang 100, ada yang 200 ml, 250. Terus kemudian ada Florence Flask, begitulah bu alas bulat. Kemudian ada lagi ini graduated cylinder, itu adalah gelas ukur. Terus kemudian distillation equipment, ini ada beberapa yang di sini ada buret juga, ada pipet, ada balances atau timbangan. Timbangannya sudah disediakan, ada centrigram balance seperti ini. Terus kemudian ada balance yang lain, electronic balance, ada juga high sensitive balance atau timbangan yang sensitivitasnya lebih tinggi ya tentunya ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk menimbang. Nah, jadi misalnya saya mau nimbang gelas ukur ini ada berapa gram, tinggal kita taruh di atasnya. Maka secara otomatis ini dia akan memunculkan apa itu gramasi timbangannya. Pun ketika misalnya kita masukkan air di dalam sini, kemudian kita akan panaskan begitu ya. Ini pengenalan dulu ya, generic labs-nya. Ini kita munculkan saja hot plate at magnetic stirrer begitu ya. Ini di sini ada magnetic stirrer, terus kemudian ada hot plate. Ini kita isi dulu dengan bahan, misalnya adalah bahan kan chemicals ya, kita masukkan air aja deh gitu. Misalnya kita mau masukkan air berapa mili, 25, oke, room temperature 20 derajat boleh kita masukkan di sini, maka ini akan muncul air. Nah, terus kemudian kalau kita mau panaskan pakai hot plate, maka tinggal kita klik kanan, terus kemudian kita increase heat. Gitu. Nanti lama-lama si airnya ini akan mendidih ya, sama dengan ketika kalian praktikum seperti biasanya. Nah, ini sudah mendidih ya. Gitu. Silakan kalian teman-teman mainan-mainan sendiri aja. Keuntungannya pakai bahasa Inggris berarti kalian teman-teman bisa juga belajar mengenai istilah-istilah yang ada di kimia, peralatan-peralatan kimia menggunakan bahasa Inggris begitu ya. Jadi kita sekarang fokus ke bagaimana untuk titrasinya. Baik, kita hapus dulu. Nah, di sini sudah disediakan suatu prosedur, tetapi prosedur ini bisa kita modifikasi sendiri sebenarnya. Jadi tidak harus
plug seperti yang ada di sini gitu. Tapi kalau kalian mau mengikuti untuk awal mencoba, silahkan diikuti dulu saja yang ada di sini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan titrasi asam basa yang asam kuat basa kuat begitu ya. Maka kalau mau mengikuti prosedur yang di sini ya ini step 1. Obtain acid ya, berarti kita harus mengambil asamnya gitu. Di mana di 100 Erlenmeyer Flask 100 ml kemudian ditambahkan 0,2 molar larutan HCl. Nah, di sini berarti kita ikuti saja prosedurnya seperti yang ada. Kita masukkan equipment, kemudian kita diminta untuk memasukkan Erlenmeyer Flask. Nah, ini di sini Erlenmeyer Flask, di sini 100 ml sudah kan. Terus kemudian kita disuruh menambahkan 35 ml. 35 ml of 0.2 molar HCl solution. Kita diminta memasukkan HCl solution. Nah, untuk memasukkan bahannya kita bisa klik di bagian chemicals gitu, all chemicals. Nah, ini kan di sini ada pilihan nanti distilled water, berarti air destilasi, air aqueous lah istilahnya ya, atau HCl sama NaOH. Kita dimasukkan NaOH sama seperti ketika kita praktikum ya. Di sini sih dimintanya 35 ya, 35 ml. Ya, silakan kalau misalnya mau 35 ml. Kalau mau 25 ml ya silakan. Tergantung dari apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini sudah 35 ml. Larutannya ini di sini apa? 0,2. Nah, kita misalnya mau masukkan label. Misalnya kan nanti kita akan menggunakan banyak labu ya. Maka kalau misalnya kita mau memasukkan label ya tinggal ini klik label. Kemudian kita kasih label A misalnya. Nah, di A ini kita bisa menambahkan keterangan bahwa di sini itu adalah 35 ml HCl bro gitu. Nah, HCl-nya 0,2 misalnya, 0,2 molar ya. Atau terserah kalian mau melabeli apa. Seperti di laboratorium yang fisik, yang bukan laboratorium virtual, kalian juga bisa membuat label terserah kalian kan gitu. Kita klik OK, ini label A. Langkah selanjutnya apa kalau kita mau titrasi? Oke. Langkah selanjutnya tentu jangan lupa menambahkan apa? Indikator. Maka dari itu di sini add an indicator to acid gitu ya. Cara menambahkan indikator gimana? Terus klik bagian kanan. Terus kita masukkan indikator. Nah, di sini sudah ada beberapa indikator. Ada PP, ada methyl red, ada phenol red, ada bromtimol biru ya. Nah, silahkan kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Kalau di sini saya gunakan misalnya contohnya adalah PP lah yang biasa di SMA itu kan PP. Phenolphthalein. Kita masukkan berapa drop? Misalnya 3 drop. Kita masukkan OK. Akan terjadi perubahan nggak? Ayo, kembali ke teorinya. Kalau dikasih PP di lingkungan suasana asam, berubah warna nggak? Enggak, karena di lingkungan asam, PP itu adalah tidak menghasilkan warna. Nanti di suasana yang basah baru dia berubah warna menjadi pink gitu. Tergantung dari OH-nya, konsentrasi dari OH-nya semakin banyak otomatis semakin merah gitu kan ya. Nah, sudah kita siap analitnya. Sekarang kemudian kalau misalnya kalian pengen mendisplay atau memunculkan pH-nya, maka kita bisa dengan cara memilih yang flask-nya ini, kemudian kita add a pH meter to the acid solution using the equipment menu. Kita bisa memunculkan pH meternya lewat sini atau bisa lewat sini. Ini kalau yang cepat ya klik kanan terus kemudian kita masukkan pH meter. Nah, secara tidak langsung nanti dia akan memunculkan nilai pH-nya di sini. Saat ini pH yang ada di larutan ini itu adalah 0,7 gitu. Langkah selanjutnya kalau kita mau titrasi apa? Selain memunculkan pH yang ada di sini, kalau misalnya kalian pakai alat di laboratorium kan biasanya pakai alat pH meter itu ya, gitu. Sebenarnya tapi kalau titrasi untuk anak-anak siswa-siswa kita di SMA itu kita cukup hanya meneteskan indikator saja,
Terus kemudian kita lakukan titrasi. Enaknya kalau titrasi menggunakan virtual lab, kita bisa memunculkan grafik perubahan drastis ketika sudah melalui titik ekivalennya. Kalau di laboratorium yang fisik kita tidak bisa memunculkan itu. Ya bisa sih, tapi pakai data dimasukkan dulu ke kertas gitu ya, kertas blok, kemudian kita bikin grafiknya atau masukkan ke Excel dulu. Kalau di sini kita bisa langsung, yaitu dengan memasukkan atau melangkah ke yang step 5 ini. Open the titration data window by selecting the view titration data. Nah, kita bisa klik kanan collect titration data. Nanti kita akan muncul. Nah, setelah itu nanti datanya akan muncul sendiri kurvanya ketika sudah mulai titrasi. Nah, kita kan sudah punya asamnya. Yang untuk mentitrasi nanti apa? Nah, kita gunakan di sini adalah NaOH, maka kita perlu buret. Nah, sekarang kita masukkan saja equipment. Tadi kan ada buret tuh ya. Mana buret. Nah, di sini nih. Kita mau berapa? 50 saja ya. Kita masukkan buret di sini. Terus kemudian buretnya kan belum diisi, kosong tuh ya. Nah, kita isi dulu berapa? Dengan NaOH. Kita masukkan chemicals, terus kita masukkan NaOH-nya. Berapa mili? Nah, kalau kalian titrasi biasa itu biasanya gimana? Harus full. Betul. Kita harus full, berarti karena tadi buletnya yang kita pilih adalah 50. Untuk awal kita fullkan dulu, atau minimal kalau misalnya nggak mau full ya kalian sudah tahu persis volumenya di mana. Ingat meniskus ya, jangan sampai lupa. Nah, kita masukkan volumenya 50. Kita klik OK. Nah, sudah terisi NaOH-nya gitu ya. Kalau kalian mau main-main dulu juga silakan. Misalnya saya mau latihan menggunakan indikator-indikator, ya sudah silakan kalian lakukan saja, tinggal mainan aja. Misalnya di sini ada kalian mau pakai apa? Misalnya mau pakai Erlenmeyer yang 100 mili aja, mau saya isi pakai ini asam, tak isi asam. Oke, kita isi pakai asam. Cuman pengen latihan indikator tok buat yang di SMA. Berbagai macam indikator begitu ya. Ini tadi sudah masuk belum ya? HCl, tadi belum ada volumenya ya, 12 mili misalnya. Terus kita tambahkan indikator, klik kanan, indikatornya misalnya kita mau pakai PP. Nah, tidak terjadi perubahan kan? Terus kemudian bagaimana kalau kemudian yang dipakai itu adalah basah, nanti akan menunjukkan perubahan warna nggak ya? Kita klik kanan, kita masukkan dulu sampel kita, yaitu adalah NaOH. Klik kanan yang tadi, maaf ya, yang ini diklik chemicals akan muncul apa yang mau dimasukkan. Terus kemudian kita kasih 12 mili juga, karena tadi yang asamnya juga 12 mili. Nah, kita tambahkan indikatornya apa, misalnya PP. Nah, tadi 3 tetes, yang untuk asam sekarang juga 3 tetes. Akan terjadi perubahan warna. Artinya ini bisa kita modifikasi sendiri kalau kita sebagai guru untuk melakukan ini. Gitu ya. Nah, kita hapus dulu, kita fokus ke titrasinya sekarang. Nah, untuk titrasi kita kan tadi sudah masukkan tuh asamnya, sudah kita masukkan 0,2 molar, terus kemudian di sini juga sudah 0,2 molar gitu ya. Tapi seharusnya kalau di kondisi realnya untuk ngecek berapa konsentrasinya ini gitu ya, maka harusnya di sini diumpetin dulu nih berapa konsentrasinya gitu ya. Kalau di sini berarti budgetnya praktikumnya adalah konfirmasi gitu ya, membuktikan apakah betul itu 0,2 gitu ya. Nah, kita tinggal stopcock itu mana sih? Stopcock itu yang ada di sini nih. Kerannya itu stopcock gitu ya. Nah, sekarang kita kalau mau mulai, kita klik aja di bagian sini. Klik. Nah, maka dia akan mulai berjalan. Gitu. Kalau kalian mau, kan biasanya diaduk tuh. Nah, kita boleh tambahkan steering rod, atau boleh bawahnya nanti kalian kasih magnetic stirrer.
Ini saya kasih steering rod atau batang pengaduk aja, nggak dikasih juga tidak apa-apa. Kita lihat, oh ya, tadi view titration data kita munculkan supaya ini kelihatan grafiknya, yaitu diklik bagian ini tadi, terus klik kanan, view titration data. Tak ulangi lagi, ini klik kanan, kemudian view titration data, ini kita centang, klik, akan muncul grafik. Jadi grafik di sini ini menunjukkan mililiter dari titranya atau mililiter dari NaOH-nya di sini. Terus kemudian ini mulai terjadi perubahan pH-nya. Kita lihat di sini bahwa perubahan pH sebelum mencapai titik ekivalen ini kan landai ya, perubahan pH-nya landai sekali. Nah, nanti kita akan melihat ketika sudah masuk ke titik ekivalen akan terjadi perubahan pH yang cukup drastis gitu. Terus kita lakukan terus sampai didapatkan atau mencapai titik ekivalen. Nah, kalau bisa sebelum, kan kalian sudah tahu ini konsentrasinya berapa, 0,2 kan. Berarti kalau di sini 35 ml, titik ekivalennya kalau berdasarkan perhitungan dari titrasi itu harusnya berapa berarti? Pakai rumus apa? Ya rumus titrasi, yaitu molek dari asamnya harus sama dengan mol ekivalen dari si basanya. Lah berhubung di sini adalah NaOH sama HCl begitu ya, ekivalennya sama dengan 1, berarti kan molaritas dikalikan volumenya kan, berarti molaritas dikalikan volume dikalikan ekivalen dari asam harus sama dengan molaritas dikalikan volume dikalikan ekivalen dari basanya. Maka kita bisa tahu volume NaOH ketika titik ekivalen itu berapa, nanti kita bisa hitung gitu, karena di sini kan molaritasnya 0,2 tadi, terus volumenya 35, berarti kan 0,2 kali 35 berarti kan sekitar berapa. Kalau volumenya di sini ekivalennya sama, berarti kan nanti kemungkinan besar titik ekivalen juga akan terjadi pada volume NaOH 35, karena ini juga 0,2, ini juga 0,2 kan. Gitu. Silahkan perhitungannya kalian buat sendiri dulu. Gitu. Nah, kita lihat di sini juga sudah disediakan observation ya. Berarti ini adalah data pengamatan. Tadi initial atau mula-mula, volume burat mula-mula itu kan tadi 50 mili. Nah, ini sudah terlihat mau mencapai apa itu titik ekivalen, pH-nya mulai sudah merah. Nah, kalau sudah merah seperti ini maka kita hentikan. Tapi kalau ini kan titik ekivalen ya, kita lihat tadi sudah ada perubahan data yang cukup besar begitu ya, maka jangan sampai lebih daripada itu. Lebih dari titik ekivalen itu jangan. Nah, ini kita lihat ya, perubahan pH-nya drastis ya di posisi 35, berarti ini adalah titik ekivalennya. Kita lihat tadi titik ekivalennya adalah di 35. Nah, ini volume akhir buratnya adalah 14,7, sehingga nanti total volume yang kalian titrasi, yang kalian gunakan untuk mencari endpoint, kalau endpoint itu titik akhir titrasinya ya berarti ya. Nah, titik akhir titrasi itu pasti sudah melewati yang namanya titik ekivalennya. Nah, ini tinggal kalian kurangkan begitu ya, dikurangkan gitu. Terus ini adalah jawaban. Kalau di praktikum kita berarti itu adalah pertanyaan yang harus dijawab begitu ya. Terus ini untuk apa itu data pengamatannya, analisis perhitungannya, kalian diminta untuk memasukkan ini grafiknya. Baik, saya mau melihat dulu kalau misalnya ini tak terusin, bagaimana kondisi pH yang ada di sini, apakah tetap akan naik terus atau akan stabil kemudian landai. Kita lihat. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan perhitungan ini semua. Jadi menghitung pH-nya dari masing-masing penambahan. Misalnya kalau volume NaOH-nya 0 ml, pH-nya berarti tergantung sama pH asam aja. Mulai ada penambahan 5 mili, berarti kan kalian harus membuat skema
reaksinya, berarti reaksinya nanti antara HCl plus NaOH, itu berarti reaksi penggaraman kan, berarti menghasilkan NaCl plus H2O gitu. Nah, nanti kita pakai MRS seperti biasa itu, mula-mula berapa, yang bereaksi berapa, kemudian sisanya berapa, baru kita bisa menentukan pH-nya. Nah, sekarang kita fokus dulu di praktikumnya ini. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, lihat di sini, yang terjadi kenaikan curam itu ada di volume 35 ini, titik ekivalen gitu ya. Coba kalian nanti coba sendiri pada saat 35 persis gitu, kalian hentikan, warnanya bagaimana, terus kemudian kalian tambahkan 1 tetes saja NaOH, pasti akan warnanya langsung berubah kan, dan hitung pH-nya gitu ya. Nah, ini di sini kita lihat perubahan pH yang ada di sini ini sudah mulai landai, tidak lagi curam lagi gitu, karena memang untuk membuktikan atau untuk mengetahui perubahan pH yang drastis untuk mencapai titik ekivalen itu ditandai dengan adanya perubahan pH yang cukup drastis begitu, sehingga menghasilkan grafik pH yang curam gitu. Demikian untuk demo hari ini mengenai titrasi asam basa. Untuk coba-coba, enaknya adalah kalau kita salah kita bisa ngulang sepuasnya kalau menggunakan virtual lab, itu enaknya di situ. Tetapi sekali lagi, virtual lab itu tidak bisa menggantikan physical lab secara utuh. Tetapi teman-teman, kalau misalnya ini data yang ada di sini itu kan grafik ya. Kalau misalnya teman-teman itu mau membuatnya bentuk bukan grafik begitu, kita maunya adalah data tabel, maka bisa kita klik bagian view tadi ya, yang tadi kalau kita maunya grafik seperti ini. Nah, terus kalau misalnya kita mau yang data, berarti kita bisa centang di bagian data, maka kita akan mendapatkan data